David kembali lagi masih bersama dengan Bapak Badrodin Haiti yang sepertinya juga sibuk nih Pak ya. Setelah ini akan ada agenda selanjutnya, ya kan? Iya. Tapi kita masih lanjutkan lagi obrolannya. Pak, apa harapan Bapak untuk Kapolri selanjutnya Pak? Ya, saya pikir yang pertama karena polisi ini suatu institusi organisasi yang merupakan satu di dalam institusi ini kita itu merupakan satu teamwork yang besar. Ya. Nah, walaupun fungsi-fungsinya berbeda-beda satu sama lain, ada fungsi lalu lintas, fungsi reserse, fungsi bimas, fungsi sabara, fungsi intelijen dan semuanya fungsi-fungsi ini, tetapi kita merupakan satu teamwork yang besar. Oleh karena itu, yang pertama dalam tim ini harus solid. Itu kuncinya. Itu yang kedua, tentu kita dituntut untuk profesional karena pelaksanaan tugas polisi itu memang secara teknis harus dilakukan oleh orang-orang yang terlatih dan terdidik, gitu. Sehingga dia harus, saya katakan, profesional. Nah, profesionalisme ini kan sedang kita tingkatkan. Oleh karena itu harapan kami juga kepada Kapolri yang akan datang itu bisa melanjutkan program ini. Dan itu sudah kita komunikasikan dengan calon Kapolri yang sekarang untuk bisa melanjutkan. Dan beliau juga komitmen untuk akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi prioritas saya yang belum selesai. Itu di antaranya adalah misalnya dalam penanggulangan terorisme, operasi Tinombala, itu juga harus diselesaikan. Kemudian dalam peningkatan kualitas penegakan hukum kita, itu juga kita juga harus dilanjutkan. Kemudian juga di dalam peningkatan profesionalisme anggota Polri yang secara keseluruhan, karena polisi ini tuh unik. Yang harus pintar itu adalah pelaksana-pelaksana di bawah ini. Iya, justru yang di bawah. Yang bintara-bintara ini yang tiap hari berhadapan dengan masyarakat. Ya. Tiap hari dia menemukan masalah. Ya. Oleh karena itu dia harus bisa menyelesaikan masalah. Nah, tanpa harus dibimbing satu persatu. Ya. Nah, karena dia dua orang melaksanakan tugas di lapangan, kalau dia menemukan masalah, dia harus bisa menyelesaikan. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan, pasti masyarakat akan menuduh negara tidak hadir di situ. Itu beratnya. Oleh karena itu, ini biarpun satu orang, biarpun dua orang, kalau dia menyelesaikan masalah itu representasi negara. Gitu. Oleh karena itu dia yang harus dipintarkan ini. Nah, ini yang perlu diteruskan. Artinya peningkatan profesionalisme anggota Polri ini harus terus dibangun. Gitu. Nah, oleh karena itu saya yakin dengan kemampuan Pak Tito ini, dari sisi akademisnya cukup baik, dari sisi kepemimpinan juga baik, kemudian dari komunikasinya baik, jaringannya cukup luas. Ini saya yakin dia bisa mampu. Oleh karena itu kepemimpinan yang cocok untuk Polri itu adalah kepemimpinan yang memang apa istilahnya courage, ada keberanian gitu lah. Keberanian. Saya pikir itu Pak penting gitu. Jadi keberanian mengambil satu keputusan karena keputusan itu berdampaknya luas. Itu, dan keputusan itu pasti ada risikonya. Dan keberanian mengambil risiko. Karena tadi saya katakan setiap langkah tugas Polri ada risikonya. Apalagi keputusan pimpinan. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai polisi-polisi yang nakal, Pak? Karena kan itu juga salah satu image yang mau nggak mau tetap ada ya dalam polisi. Ya pasti ada lah, hampir tidak hanya di polisi tapi hampir semua. Karena itu polisi itu cerminan dari masyarakatnya. Shadow of civilization. Artinya kalau polisinya seperti ini ya kira-kira masyarakatnya tidak jauh berbeda dengan itu, gitu. Oleh karena itu kita punya komitmen yang seperti ini ya harus kalau memang melanggar hukum ya diproses, ditegakkan hukum, gitu. Nah, demikian juga masyarakat. Kalau masyarakat menghendaki juga polisinya baik,
berikan masukan kepada polisi, awasi polisi, gitu lah. Apalagi sekarang zamannya transparan. Transparan, hampir semua orang punya handphone. Di dalam handphone itu ada kameranya. Anggota yang nakal bisa thread. Jadi salah satu bukti. Ini bukti, berikan masukan polisi. Ini loh, anggotamu masih seperti ini masih seperti ini, masih ini. Kita perbaiki sama-sama. Tapi kalau masyarakatnya tidak peduli ya nggak bisa diperbaiki. Gitu. Pengawasan saya juga terbatas. Mungkin atasan-atasan yang lain juga terbatas, sehingga masyarakat juga ikut mengawasi polisinya. Oke, Gitu. betul Pak. Jangan terus malah polisinya disogok, gitu, disuap, gitu, diajarkan yang nggak baik-baik, ya itu nggak boleh. Gitu. Oke, balik lagi kepada masyarakatnya berarti ya. Nah sekarang saya punya pertanyaan cepat nih Pak, yang harus dipilih sebenarnya, kan ada dua pilihan. Bapak tidak boleh memilih dua-duanya ya Pak, hanya satu saja. Dan ini tanpa perlu saya akan tanya alasannya apa, karena benar-benar pertanyaannya sangat cepat. Udah siap Pak? Iya. Yang pertama, apakah Bapak memilih menjadi pengusaha atau politikus? Pengusaha. Apakah Bapak memilih membasmi narkoba atau melibas terorisme? Melibas terorisme. Bapak apakah memilih negara atau keluarga? Keluarga. Luar biasa. Apakah Bapak bertindak cepat atau mengikuti birokrasi? Cepat. Apakah Bapak mengikuti tradisi atau melakukan gebrakan? Gebrakan. Terakhir Pak, saya minta satu kata yang bisa menggambarkan Kepolisian Republik Indonesia versi Bapak Badrodin Haiti. Mulia. Saya berikan aplaus luar biasa untuk Bapak Badrodin Haiti Karena tugas hari ini. polisi tugas mulia. Betul. Masyarakatnya lebaran, kita jaga. Masyarakatnya tidur, kita patroli. Betul Pak, betul sekali. Yang perlu kita tangkap hari ini ternyata selain kita mendapatkan banyak sekali cerita inspiratif yang Bapak berikan, khususnya saya diberikan kesempatan untuk ngobrol banyak dengan Bapak. Dan yang terpenting menurut saya menjadi salah satu kunci kesuksesan itu adalah jiwa yang yakin. Jadi mantapkan dulu jiwa Anda untuk bisa mencapai kesuksesan. Adewit kembali lagi di episode berikutnya ya. Kami Dia pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Terima atas kasih. waktunya Bapak.